Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ujian akhir semester karya tulis ilmiah mata kuliah Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang 2024. Karya tulis ilmiah kami yang berjudul Mengoptimalkan Kesehatan Balita Melalui Gizi Seimbang. Perkenalkan, saya Anggi Rahmadanti dengan NIM 2415200024. Perkenalkan, nama saya Dewi Septiana Putri dengan NIM 2415200018. Perkenalkan, saya Rizky Amani dengan NIM 2415200002. Perkenalkan, saya Umu Aulia Umara dengan NIM 24150004. Latar belakang. Gizi merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Zat gizi yang terkandung dalam makanan memiliki peran yang sangat vital bagi kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Keseimbangan asupan zat gizi yang baik akan memastikan tubuh memperoleh energi, memperbaiki sel dan jaringan, serta mempertahankan fungsi tubuh secara optimal. Pemahaman tentang jenis-jenis zat gizi, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi, serta cara-cara pemenuhan gizi yang tepat menjadi hal yang sangat penting. Rumusan masalah. 1. Bagaimana tubuh memenuhi kebutuhan zat gizi yang diperlukan. 2. Bagaimana karbohidrat berfungsi dan apa fungsinya bagi tubuh. 3. Bagaimana dampak kelebihan dan kekurangan karbohidrat terhadap kesehatan. 4. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan dan kebutuhan gizi seseorang. 5. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gizi buruk pada masyarakat. 6. Bagaimana cara mendeteksi dan menemukan kasus gizi buruk pada masyarakat. 7. Bagaimana tata cara yang tepat dalam pemeriksaan gizi buruk pada balita. 8. Bagaimana proses 4 fase dalam perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Tujuan 1. Mendeskripsikan jenis-jenis zat gizi esensial yang diperlukan tubuh balita untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan kesehatan. 2. Mendeskripsikan fungsi karbohidrat sebagai sumber energi utama dan makanan yang menjadi sumber karbohidrat untuk balita. 3. Mendeskripsikan dampak kelebihan dan kekurangan karbohidrat bagi kesehatan balita, seperti risiko kelelahan atau obesitas. 4. Mendeskripsikan faktor-faktor seperti usia, aktivitas, dan kondisi kesehatan yang memengaruhi kecukupan dan kebutuhan gizi balita. 5. Mendeskripsikan langkah-langkah pencegahan gizi buruk pada balita melalui edukasi, akses pangan, dan peran keluarga serta masyarakat. 6. Mendeskripsikan cara mendeteksi dan melakukan penemuan dini terhadap gizi buruk pada balita untuk memastikan interpretasi cepat dan tepat. 7. Mendeskripsikan tata cara pemeriksaan gizi buruk pada balita menggunakan indikator seperti BB, TB, dan lingkar lengan atas. 8. Mendeskripsikan 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita untuk memastikan pemulihan optimal dan pencegah kambuhan. Kerangka teori. Menurut WHO 2004, gizi seimbang adalah kondisi di mana tubuh memperoleh semua gizi yang diperlukan dalam jumlah yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan fungsi tubuh yang optimal, terutama pada balita yang sedang dalam fase pertumbuhan, perkembangan yang cepat. Saundari 2017 menjelaskan bahwa pemenuhan gizi yang tepat pada balita akan mempengaruhi kualitas pertumbuhannya, mengurangi risiko gangguan kesehatan terkait kekurangan atau kelebihan gizi, seperti stunting dan obesitas, serta mendukung perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Jenis-jenis zat gizi yang diperlukan tubuh. Jenis zat gizi makanan yang kita makan sehari-hari mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan, serta mengatur proses-proses jaringan tubuh. Zat gizi tersebut bukan hanya diperoleh dari makanan saja, namun juga telah ada dalam tubuh meskipun jumlahnya hanya sebagian kecil.
Zat gizi esensial adalah komponen-komponen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk mendukung berbagai fungsi fisiologis, namun tidak dapat diproduksi oleh tubuh itu sendiri, sehingga harus diperoleh dari makanan pada balita. Kebutuhan akan zat gizi esensial ini sangat tinggi karena masa pertumbuhan dan perkembangannya yang pesat. Nah, beberapa zat gizi esensial ini diperlukan oleh tubuh balita meliputi: yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh, terutama untuk otak dan otot pada balita. Karbohidrat diperlukan untuk mendukung kegiatan sehari-hari serta pertumbuhan yang cepat. Karbohidrat yang dikonsumsi akan diubah menjadi glukosa yang digunakan oleh tubuh sebagai bahan bakar. Yang kedua adalah protein. Protein penting untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, serta pembentukan sel-sel tubuh baru. Protein juga berperan dalam membentuk enzim, hormon, dan antibodi untuk melawan infeksi pada balita. Protein dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar karena tubuhnya sedang tumbuh pesat. Yang ketiga adalah lemak. Lemak menyediakan energi cadangan dan sangat penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf. Selain itu, lemak juga membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Keempat adalah vitamin. Vitamin dibutuhkan untuk mendukung berbagai fungsi tubuh, termasuk sistem kekebalan tubuh, metabolisme energi, dan kesehatan kulit. Balita memerlukan vitamin seperti vitamin A untuk penglihatan dan kesehatan bayi, vitamin C untuk kesehatan gigi dan gusi, serta vitamin D untuk penyerapan kalsium dan pertumbuhan tulang. Yang kelima adalah mineral. Mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi sangat penting untuk pertumbuhan tulang dan gizi yang kuat, serta pembentukan darah yang sehat. Kalsium dan fosfor bekerja sama untuk mendukung pembentukan dan pemeliharaan tulang, sedangkan zat besi diperlukan untuk pembentukan hemoglobin dalam darah. Yang keenam adalah air. Air adalah komponen penting dalam tubuh yang terlibat dalam hampir semua proses biologis seperti pencernaan, penyerapan nutrisi, pengaturan suhu tubuh, dan pengangkutan zat-zat gizi seluruh tubuh. Balita memerlukan cairan yang cukup untuk menjaga hidrasi tubuh mereka. Fungsi dan sumber utama karbohidrat bagi tubuh. Karbohidrat adalah salah satu zat gizi yang sangat penting bagi tubuh, terutama untuk balita yang sedang dalam masa pertumbuhan. Karbohidrat memiliki dua jenis utama. Yang pertama, karbohidrat sederhana atau gula, dan yang kedua adalah karbohidrat kompleks atau pati dan serat. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Yang pertama, fungsi karbohidrat sebagai sumber energi. Karbohidrat diubah menjadi glukosa dalam tubuh yang digunakan oleh sel-sel tubuh sebagai bahan bakar. Glukosa terutama digunakan oleh otak yang membutuhkan energi yang cukup untuk berfungsi dengan optimal. Selain itu, glukosa juga digunakan untuk fungsi metabolisme tubuh dan aktivitas fisik sehari-hari. Yang kedua, pentingnya karbohidrat untuk pertumbuhan balita. Balita membutuhkan asupan karbohidrat yang cukup karena tubuh mereka sedang dalam fase pertumbuhan yang sangat pesat. Karbohidrat menyediakan energi yang diperlukan untuk mendukung aktivitas harian dan proses metabolisme dalam tubuh. Tanpa cukup karbohidrat, tubuh tidak akan memiliki energi yang cukup untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang ketiga adalah sumber karbohidrat untuk balita. Karbohidrat dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari sumber nabati maupun hewani. Beberapa makanan yang menjadi sumber karbohidrat untuk balita meliputi: yang pertama, beras dan sereal. Beras atau terutama nasi putih atau nasi putih, gandum, dan sereal merupakan sumber energi karbohidrat kompleks yang mudah dicerna dan digunakan sebagai energi. Yang kedua, sayuran dan umbi-umbian. Kentang, ubi, wortel, dan jagung adalah contoh sayuran yang kaya akan karbohidrat. Umbi-umbian ini menyediakan pati yang dapat diubah menjadi energi dalam tubuh. Yang ketiga adalah buah-buahan. Buah seperti pisang, apel, mangga, dan pepaya mengandung karbohidrat dalam bentuk gula alami atau glukosa dan fruktosa yang mudah diserap oleh tubuh.
Yang keempat, produk susu. Susu mengandung laktosa, sejenis gula alami yang merupakan sumber energi bagi balita. Yang terakhir adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan seperti kacang merah dan kacang hijau mengandung karbohidrat, meskipun dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan sumber karbohidrat lain. Dampak kelebihan dan kekurangan karbohidrat bagi kesehatan. Karbohidrat sangat penting untuk tubuh balita, tetapi asupan yang berlebihan atau kekurangan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mereka. Dampak kelebihan atau kekurangan karbohidrat dapat memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan balita secara keseluruhan. Yang pertama ada dampak kelebihan karbohidrat. Kelebihan karbohidrat terutama jika mengandung gula, tambahan atau karbohidrat sederhana yang cepat diserap dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan pada balita seperti obesitas. Salah satu dampak utama kelebihan karbohidrat adalah obesitas. Konsumsi karbohidrat yang berlebihan dapat menyebabkan penumpukan lemak tubuh jika tidak dibakar sebagai energi. Obesitas pada balita dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan jangka panjang, seperti diabetes tipe 2, hipertensi, dan masalah kardiovaskular. B. Gangguan kesehatan metabolik. Kelebihan karbohidrat juga dapat mengganggu keseimbangan glukosa dalam darah, yang mengakibatkan risiko diabetes di kemudian hari. Balita yang mengonsumsi terlalu banyak gula tambahan atau karbohidrat sederhana dapat mengalami lonjakan gula darah yang berulang yang dapat menyebabkan gangguan metabolik. Berikut C. Kelelahan. Meskipun karbohidrat menyediakan energi, konsumsi karbohidrat yang berlebihan atau terutama gula dapat menyebabkan lonjakan energi yang cepat, diikuti dengan penurunan tajam yang bisa menyebabkan kelelahan atau rasa lesu. Balita yang mengonsumsi karbohidrat berlebihan mungkin merasa lebih cepat lelah atau tidak memiliki energi yang stabil untuk aktivitas mereka. Yang kedua ada dampak kekurangan karbohidrat. Kekurangan karbohidrat juga dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan balita, antara lain A. Kelelahan dan penurunan aktivitas. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Kekurangan karbohidrat akan menyebabkan tubuh kekurangan energi yang dapat membuat balita merasa cepat lelah dan kurang aktif. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan otak mereka. B. Gangguan perkembangan otak. Otak balita sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi utama. Kekurangan karbohidrat dapat memengaruhi kemampuan kognitif. Perhatian, jika karbohidrat tidak cukup tersedia, perkembangan otak bisa terhambat, yang berisiko menyebabkan keterlambatan perkembangan. Berikutnya ada C. Penurunan berat badan. Jika tubuh kekurangan karbohidrat, tubuh akan mulai menggunakan cadangan lemak dan protein sebagai sumber energi. Ini bisa menyebabkan penurunan berat badan yang tidak sehat dan mengganggu pertumbuhan yang optimal. Baik, materi berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kecukupan dan kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi balita sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang harus diperhatikan untuk memastikan mereka mendapatkan asupan yang tepat dan seimbang. Beberapa faktor yang memengaruhi kecukupan dan kebutuhan gizi balita antara lain, yang pertama ada usia. Usia balita memengaruhi jumlah dan jenis gizi yang dibutuhkan. Pada usia 1 hingga 3 tahun, balita memerlukan lebih banyak energi dan nutrisi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak yang pesat. Seiring bertambahnya usia, kebutuhan kalori dan zat gizi akan meningkat, tetapi kebutuhan akan beberapa nutrisi seperti protein dan vitamin tertentu akan disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan mereka. A. 1-3 tahun. Pada usia ini, balita memerlukan lebih banyak kalori untuk mendukung peningkatan berat badan dan perkembangan fisik serta mental. Mereka membutuhkan karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral yang cukup untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal. B. 3-5 tahun. Kebutuhan gizi mulai menurun sedikit, tetapi tetap penting untuk mendukung aktivitas fisik yang lebih banyak dan perkembangan kognitif yang semakin kompleks. 2. Aktivitas. Aktivitas fisik balita mempengaruhi kebutuhan energi dan zat gizi.
Balita yang lebih aktif, seperti mereka yang mulai berlari, atau bermain aktif, membutuhkan lebih banyak kalori dan energi dibandingkan dengan balita yang lebih pasif. Aktivitas fisik yang cukup juga mendukung pertumbuhan otot dan tulang yang sehat, sehingga mereka membutuhkan lebih banyak protein dan kalsium. Aktivitas fisik tinggi. Balita yang sering bermain aktif atau terlibat dalam kegiatan fisik yang lebih intens, seperti berenang atau berolahraga, membutuhkan asupan energi atau karbohidrat yang lebih banyak untuk mendukung tingkat aktivitas mereka. B. Aktivitas fisik rendah. Balita dengan aktivitas fisik yang lebih rendah akan membutuhkan kalori dan energi yang lebih sedikit, tetapi mereka memerlukan keseimbangan gizi yang baik untuk mendukung fungsi tubuh lainnya. 3. Ada kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan balita, baik yang sedang sehat maupun sedang sakit, sangat mempengaruhi kebutuhan gizi mereka. Beberapa kondisi medis atau gangguan kesehatan dapat meningkatkan atau menurunkan kebutuhan energi dan nutrisi balita. Kondisi penyakit atau infeksi. Ketika balita sakit atau infeksi penyakit, tubuh mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk melawan infeksi dan mempercepat pemulihan. Pada saat ini, pemenuhan gizi yang cukup sangat penting untuk mendukung pemulihan kesehatan mereka. B. Gangguan pencernaan atau malabsorpsi. Beberapa balita mungkin mengalami gangguan pencernaan yang menghalangi penyerapan nutrisi dari makanan yang mereka konsumsi, seperti intoleransi laktosa atau celiak. Ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mendapatkan cukup gizi dan perlu diperhatikan dalam perencanaan makan. C. Pertumbuhan tidak normal. Balita yang mengalami gangguan pertumbuhan seperti stunting mungkin memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi, terutama pada pemenuhan protein, kalori, dan mikronutrien seperti zat besi dan vitamin A. Pencegahan gizi buruk pada kesehatan balita. Pencegahan gizi buruk pada balita sangat penting untuk memastikan tumbuh kembang yang optimal dan mencegah gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan. Beberapa langkah pencegahan yang efektif melibatkan berbagai pihak, seperti edukasi kepada orang tua, peningkatan akses pangan, serta peran aktif keluarga di masyarakat. Yang pertama, edukasi kepada orang tua dan pengasuh. Pendidikan tentang gizi seimbang dan pentingnya pemberian makan yang bergizi sangat krusial dalam pencegahan gizi buruk pada balita. Orang tua dan pengasuh perlu memahami pentingnya pola makan yang mengandung berbagai zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan balita, seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Yang pertama, pemberian ASI eksklusif. Edukasi mengenai pentingnya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama sangat penting karena ASI adalah sumber gizi terbaik untuk balita. B. Pengenalan makanan pendamping ASI atau MPASI. Pada usia 6 bulan, balita mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi dan orang tua perlu mengetahui cara memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi anak. C. Pola makan seimbang. Orang tua harus dibekali dengan informasi tentang cara mempersiapkan makanan sehat yang seimbang dan dapat mencakup berbagai sumber karbohidrat, protein, lemak sehat, serta mikronutrien seperti zat besi dan vitamin. Yang kedua, akses pangan yang cukup dan bergizi. Salah satu penyebab utama gizi buruk adalah keterbatasan akses terhadap pangan yang bergizi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan akses pangan yang sehat dan bergizi sangat penting. Pemerintah dan organisasi masyarakat perlu meningkatkan distribusi dengan sehat dan bergizi ke daerah-daerah dengan prevalensi gizi buruk yang tinggi. Yang pertama, distribusi pangan bergizi. Program distribusi pangan seperti bantuan pangan dan penyuluhan pertanian dapat membantu keluarga balita mendapat pangan bergizi dengan harga terjangkau. Yang B. Peningkatan keberagaman pangan. Masyarakat perlu didorong untuk mengkonsumsi beragam jenis makanan yang kaya akan nutrisi, termasuk sayur, buah, kacang-kacangan, dan produk hewani seperti telur dan ikan. 3. Peran keluarga dan masyarakat. Keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan gizi buruk karena mereka adalah pihak pertama yang bertanggung jawab untuk menyediakan makanan dan merawat kesehatan balita. Selain itu, masyarakat juga perlu aktif dalam mendukung kesejahteraan gizi anak-anak di lingkungannya.
Peran keluarga. Orang tua menjadi contoh bagi anak dalam kebiasaan makan yang sehat, memastikan anak makan dengan baik, memberikan perhatian terhadap kesehatan mereka secara keseluruhan. Peran masyarakat. Masyarakat dapat mendukung keluarga dengan menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan yang mudah diakses, serta melakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya gizi yang baik. Cara mendeteksi dan melakukan penemuan dini terhadap gizi buruk pada balita. Deteksi dini terhadap gizi buruk pada balita sangat penting untuk memberikan intervensi yang cepat dan tepat sebelum masalah kesehatan menjadi lebih parah. Beberapa cara mendeteksi dan melakukan penemuan dini terhadap gizi buruk dapat dilakukan melalui pengamatan fisik, pengukuran status gizi, serta wawancara dengan orang tua atau pengasuh. Pemantauan berat badan dan tinggi badan. Pengukuran berat badan dan tinggi badan balita secara berkala merupakan cara yang paling umum untuk mendeteksi gizi buruk, penurunan berat badan, atau pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usia atau standar pertumbuhan dapat menjadi indikator adanya masalah gizi. Yang pertama, pemantauan posyandu. Posyandu merupakan salah satu fasilitas penting untuk pemantauan gizi balita. Di sini, balita akan diperiksa berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala untuk mendeteksi tanda-tanda gizi buruk. Kedua, grafik pertumbuhan. Penurunan grafik pertumbuhan atau adanya perubahan drastis dalam berat badan dan tinggi badan dapat menjadi tanda awal gizi buruk. Jika balita tidak memenuhi standar pertumbuhan yang diharapkan, hal ini dapat menjadi indikasi adanya masalah dengan asupan gizi mereka. Pemeriksaan status gizi melalui pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dapat mendeteksi gejala-gejala fisik dari gizi buruk. Beberapa tanda fisik yang dapat mengindikasikan gizi buruk termasuk yang pertama, pucat atau kulit kusam. Tanda-tanda ini adalah tanda anemia atau definisi zat besi. Yang kedua, pembekakan atau edema. Ini adalah tanda gizi buruk berat akibat kekurangan protein. Yang ketiga, keterlambatan perkembangan. Balita yang mengalami keterlambatan dalam pengembangan fisik atau kognitif mungkin mengalami masalah gizi yang mempengaruhi perkembangan mereka. Penilaian pola makan dan kebiasaan keluarga. Melakukan wawancara dengan orang tua untuk menilai kebiasaan makan dan pola makan keluarga juga penting untuk mendeteksi potensi risiko gizi buruk. Orang tua yang tidak tahu cara memberi makan yang sehat atau mengalami kesulitan dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak mereka dapat meningkatkan risiko balita terkena gizi buruk. Yang pertama akan dilakukan dengan wawancara gizi dengan bertanya mengenai pola makan anak, frekuensi pemberian makanan, dan keberagaman makanan. Tenaga kesehatan dapat memahami potensi risiko kekurangan gizi pada balita. Yang keempat, penggunaan alat ukur gizi. Beberapa alat ukur seperti Meat Upper Arm Circumference atau MUARS atau pengukuran lingkar lengan atas dapat digunakan untuk menilai status gizi balita. Pengukuran ini membantu untuk menentukan apakah seorang balita mengalami gizi buruk atau stunting yang sering kali terdeteksi dengan alat ini. Yang kelima, pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium seperti tes darah untuk pemeriksaan kadar hemoglobin atau kadar vitamin dan mineral juga dapat membantu dalam mendeteksi definisi gizi yang mungkin tidak terlihat secara fisik. Tata cara pemeriksaan gizi buruk pada balita. Yang pertama, berat badan menurut usia. Indikator ini digunakan untuk menilai apakah berat badan balita sesuai dengan usia mereka. Berat badan yang terlalu rendah dibandingkan dengan usia dapat menunjukkan adanya masalah gizi buruk seperti wasting. Tata cara pemeriksaan menggunakan indikator ini sebagai berikut. Yang pertama, mengukur berat badan. Menggunakan timbangan yang sesuai untuk balita dan pastikan anak dalam keadaan sehat, tidak mengenakan pakaian terlalu berat. Yang kedua, interpretasi. Membandingkan hasil pengukuran dengan standar grafik pertumbuhan balita yang dikeluarkan oleh WHO. Selanjutnya ada tinggi badan menurut usia. Indikator ini digunakan untuk memantau tinggi badan anak, menilai apakah pertumbuhannya sesuai dengan usia mereka. Jika tinggi badan terlalu rendah dibandingkan dengan usia, itu dapat menunjukkan stunting. Caranya dengan cara pengukuran tinggi badan. Mengukur tinggi badan anak dengan menggunakan alat pengukur yang tepat. Pastikan anak berdiri tegak tanpa alas kaki. Selanjutnya dengan cara interpretasi, membandingkan hasil pengukuran dengan grafik pertumbuhan standar. Yang ketiga ada lingkar lengan tangan atas. Indikator lingkar lengan atas digunakan untuk menilai status gizi pada balita yang lebih kecil atau yang sulit ditimbang berat badannya. Pengukuran ini dapat membantu atau memantau kekurangan gizi buruk pada balita. Dengan cara pengukuran lengan atas, menggunakan pita pengukur untuk mengukur lingkar lengan atas balita pada titik tengah antara siku dan bahu. Dan yang kedua,
dengan cara interpretasi. Lila yang lebih kecil dari 11,5 cm balita menunjukkan kekurangan gizi akut dan beresiko mengalami gizi buruk. Materi selanjutnya yaitu 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Fase pertama yaitu fase resusitasi atau fase pemulihan awal. Fase ini bertujuan untuk mengatasi komplikasi medis yang dapat mengancam jiwa dan mengembalikan keseimbangan elektrolit serta cairan tubuh. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama, pemberian cairan dan elektrolit untuk mengatasi dehidrasi atau gangguan keseimbangan cairan akibat diare atau muntah. Yang kedua, pemberian nutrisi terapetik menggunakan makanan terfortifikasi untuk memberikan kalori dan gizi yang cepat diserap tubuh. Durasi fase ini berlangsung selama 1-2 hari tergantung kondisi medis balita. Fase yang kedua yaitu fase pemulihan atau fase pemulihan nutrisi. Setelah keadaan medis stabil, fokus beralih pada pemberian makanan dengan jumlah yang lebih tinggi untuk memperbaiki status gizi secara bertahap. Fase ini dengan cara yang pertama, pemberian makan terapi. Balita diberikan makanan dengan kandungan gizi tinggi seperti bubur dengan protein dan kalori yang lebih tinggi. Yang kedua, peningkatan asupan energi. Disarankan untuk memberikan makanan yang mudah dicerna dan menambah porsi secara bertahap. Durasi ini berlangsung selama 2-3 minggu. Fase transisi. Pada fase ini bertujuan untuk menstabilkan pemberian makanan dan memastikan bahwa balita dapat menerima makanan dengan lebih bervariasi. Dengan cara yang pertama, diversifikasi makanan. Pemberian makanan dengan variasi lebih banyak untuk memulihkan berat badan dan pertumbuhan tinggi badan balita. Yang kedua, pemantauan terus-menerus. Lanjutkan pemantauan perkembangan gizi dan pastikan tidak ada kekurangan dan komplikasi baru. Durasi ini berlangsung antara 2 hingga 4 minggu. Dan fase terakhir yaitu fase pemeliharaan atau fase pemulihan jangka panjang. Fase ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekambuhan gizi buruk dan memastikan balita tumbuh dan berkembang dengan baik. Langkah-langkah yang diambil yang pertama, pemberian makanan seimbang. Memberikan makanan yang seimbang secara terus-menerus untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Yang kedua, pendidikan orang tua. Memberikan penyuluhan kepada keluarga tentang pentingnya pola makan sehat, keberagaman makanan, dan cara pemberian makanan yang baik untuk balita. Dan yang terakhir, pemantauan berkala. Melakukan pemantauan status gizi balita secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda kekurangan gizi atau masalah kesehatan lainnya. Pada durasi ini berlangsung jangka panjang hingga balita mencapai status gizi normal dan memiliki pertumbuhan yang baik. Kesimpulannya, melalui aspek peran orang tua dalam membesarkan anak menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua memiliki kepedulian terhadap anaknya, terutama dalam memenuhi kebutuhan dalam menjaga gizi dan perkembangan serta menjadikan anak dapat hidup dengan sehat. Sarannya diharapkan kepada orang tua agar dapat melakukan upaya pemenuhan gizi anak sejak dini, yakni dengan memberikan air susu ibu atau ASI, memberikan makanan bergizi seimbang, dan memantau tumbuh kembang fisik dan fungsi tubuh pada anak dan balita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.